Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda program variatif. Insya Allah akan. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, pemerhati Roja di mana saja Anda berada, dan jemaah Masjid Al-Barakah. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah dalam bab muamalah dari pembahasan kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalil Talib bersama Ustaz Dr. Wandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari bab rahan, bab gadai, berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dan bagaimana hukum gadai dalam syariat Islam. Kita akan membahas kurang lebih 1 jam ke depan. Kami memberikan kesempatan yang luas di kajian ini bagi ikhwah dan akhwat fillah yang mungkin ada di masjid untuk bisa bersoal jawab. Yang ingin bertanya nanti bisa disampaikan secara langsung, atau untuk yang akhwat bisa ditulis. Dan kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Melanjutkan pembahasan yang panjang terhentinya, dan sekarang masuk ke dalam bab rahan atau gadai, beberapa aturan gadai seperti yang dikatakan oleh al-muallif, wa kullu ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu illa al-mushafa taqrasha. Nah, bismillah. Qala muallif rahimahullahu taala, wa ma la yasihhu bai'uhu la yasihhu rahnuhu. Dan apa-apa yang tidak sah untuk diperjualbelikan maka tidak sah untuk digadaikan. Illa athamrah qabla budui salahiha, kecuali buah-buahan sebelum tampak jelas kelayakannya. Wa zar'u qabla istidadi habbihi. Demikian juga tanaman az-zar'u sebelum sebelum memiliki kepadatan buahnya, nah bijinya. Wal qannaduna rahimahul mahram. Demikian juga budak, ya, selain dari mahramnya. Wala yasihu rahnal mal yatim lil fasiq, dan tidak sah menggadaikan harta anak yatim kepada seorang yang fasik. Nah, ya, ini dhabit yang dibuat oleh Syekh Mar'i Al-Karami, bahwasanya apa yang boleh digadaikan dan apa yang tidak boleh. Maka beliau mengatakan dhabitnya, wa kullu ma sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Kaidahnya, segala sesuatu yang sah bila diperjualbelikan maka sah digadaikan, kecuali mushaf. Ya, mushaf walaupun sah dijual belikan, tetapi untuk digadaikan
tidak sah. Wa ma la yasihhu bai'uhu, dan kebalikannya, sesuatu yang tidak sah dilakukan akad jual beli padanya. Sebut sajalah benda-benda najis atau benda-benda yang diharamkan oleh syariat atau manfaatnya diharamkan oleh syariat, maka ini juga tidak sah untuk digadaikan, kecuali ats-tsamara qabla budui salahiha. Namun ada yang dibolehkan, yaitu buah-buahan di pohon sebelum masuk waktu matangnya. Pada dasarnya, apa hukum menjual buah di pohon yang belum ada yang matang? Boleh apa tidak diperjualbelikan? Boleh. Kalau disyaratkan al-qata', yaitu diambil langsung, sepakat para ulama boleh. Memang kebutuhan pengumpul ini dia menjual kelapa muda, jual mangga muda, pepaya muda, dan cabai hijau, dan seterusnya. Memang kebutuhannya yang muda, dan itu langsung dia petik dan dia ambil. Ini sepakat para ulama hukumnya boleh. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimari qabla budui salahiha bi syarti tabqiyah. Bahwa Nabi SAW melarang menjual buah yang belum matang di pohon bila syarat pembeli nanti dia petik setelah matang. Ya, sampai habis yang di pohon itu. Ya. Kalau belum ada sama sekali, dan dia tidak menunjuk pohon itu, umpamanya buah rambutan, anggaplah berbuah umpamanya mulai berbuah di bulan Agustus umpama, matangnya akhir musimnya umpama di bulan Oktober. Ya, sekarang di bulan apa? Juni. Dia mulai datang ke pemilik pohon rambutan di sekitaran sini. Lalu dia katakan, Pak, rambutan yang pohon satu Bapak ini pada berapa Bapak rambutan? 3. Ya, kami beli panen yang Oktober ini semuanya dengan harga 1 juta per pohon. Setuju? Setuju yang punya pohon. Sah jual belinya? Sah apa tidak? Sah? Tidak. Ini tidak sah. Karena kalau dikatakan jual beli salam tidak boleh, karena dia sudah nunjuk pohon 3. Beda kalau dia si bapak yang punya pohon tahu ilmunya. Ya, si pengumpul ini datang, Pak, saya mau beli pohon rambutan Bapak untuk buah nanti Oktober. Oh, enggak bisa. Terus, tapi saya jual kepadamu rambutan. Rambutan saya itu cimacan jenisnya, 3-tiganya cimacan. Ya, biasanya 3 pohon itu di Oktober panen ada sekitar 1 ton umpamanya.
Dia katakan, saya jual kepadamu, wahai pengumpul, sebanyak 900 kilo rambutan cimacan, jenis cimacan, serah terimanya tanggal 1 Oktober, kemudian dengan harga kau bayar tunai sekarang dengan harga 3 juta. Ini boleh? Ini boleh. Dan ini jual beli salam. Maka ini bedanya antara orang berilmu dan tidak. Kalau yang tidak terjebak, dia dalam larangan Nabi menjual buah di pohonnya sebelum matang. Bahkan ini sebelum ada, bukan sebelum matang. Ya. Kalau Anda berpikir kira-kira apa bedanya antara yang salam ini dengan yang dilarang Nabi? Apa bedanya? Tidak mungkin suatu hal yang sama Nabi bolehkan, Nabi larang, tidak mungkin. Pasti ada perbedaannya. Apa bedanya? Kalau dia tunjuk 3 pohon ini saya beli nanti di bulan Oktober saya ambil panen, ini gharornya tinggi. Siapa yang bisa memastikan 3-3-nya itu berbuah dan matang di Oktober? Ada? Enggak ada. Qadarullah, di Agustus orang mulai berbunga, yang dia ketika berbunga angin kencang datang, Masya Allah, habis semua bunganya. Enggak ada bunganya lagi. Apa yang mau diserahkannya di Oktober? Uang sudah diambil 3 juta. Si yang punya uang dapat apa? Dapat angin. Tentu dia akan marah-marah. Mana buah rambutanmu? Kan kamu udah beli, uang sudah saya terima, urusan kamu ada apa tidak? Ya, karena itu Nabi SAW melarang, dan ini gharornya besar. Kalau akad salam, gharornya kecil. Yang la qadarullah, kan tadi Anda jual dengan spek cimacan 900 kilo. Setelah terima 1 Oktober, qadarullah di Agustus sudah terjadi. Tidak ada yang bisa berbuah sekilo pun nggak dapat. Berarti nanti sudah terimanya 1 Oktober, di 25 atau 27 September Anda cari-cari ke orang sekitar atau cari ke kampung yang lebih murah harga cimacannya untuk 900 kilo tadi. Ya, ini bedanya. Ini gharornya kecil, lebih kecil dari yang ditunjuk tadi. Ya. Pada dasarnya ini dilarang Nabi menjual buah sebelum matang di pohon bisyarti tabqiyah. Bila dibiarkan sampai matang dipanen sedikit-sedikit. Itu dilarang Nabi. Tapi bolehkah ini dijadikan sebagai barang gadaian? Anda pinjam uang ke seseorang, ke tetangga, ke siapa, 3 juta rupiah, lalu dia minta jaminan. Anda katakan, itu sekarang lihat di depan rumah saya ada 3 pohon rambutan cimacan, sudah mulai berputik. Itu saya gadaikan jaminan atas utang ini. Boleh apa tidak? Ini yang dikatakan muallif boleh. Jelas? Bagaimana risikonya nanti andai itu tidak terjadi berbuah atau tidak bagus buahnya? Ya tidak ada masalah. Itu kan fungsinya jaminan hutang. Yang hutangnya tetap.
Jelas? Yang hutangnya tetap. Yang kalau itu adalah qadar Allah, jadi tidak berbuah semuanya, dia wajib membayar hutang, bukan berarti hutang lunas. Kalau di waktu itu berbuah bagus seperti perkiraan dari awal dan terjual lebih, hutang 3 juta dan itu terjual semuanya 6 juta ketika dia terlambat membayarnya. Berapa yang diambil oleh yang beri pinjaman? Ya 3 juta. Yang 3 jutanya kan 6 juta terjual dikembalikan. Bila buahnya sedikit ternyata cuma dapat 2,5 juta, apakah selesai hutangnya? Enggak, tetap dia bayar 500.000 kekurangannya. Jadi pahami? Ya. Waz-zar'a qabla ishtidali habbihi. Begitu juga biji-bijian sebelum mengeras bijinya. Kalau buah sebelum matang. Kalau biji sebelum keras. Kalau Anda jaminkan padi Anda di sawah, Anda beli semen, jaminannya padi di sawah itu. Padi di sawah, kalau untuk Anda jual sebelum matangnya padi itu mengeras. Kalau Anda pencet, ya padi itu kalau baru panennya berapa lama? 4 bulan. Kalau baru 2 bulan Anda pencet, itu yang keluar air putih seperti air susu keluar. Kalau sudah agak lama dikit, 2 bulan lebih, dia akan ada isinya membentuk mengeras menjadi beras. Sudah 3 bulan keras. Kalau petani ingin menjual, pemilik padi ingin menjual, dia pegang dulu satu. Belum ada yang mengeras, saya belum bisa jual. Tapi bisa pinjam uang? Ya bisa. Ini sebagai apa? Jaminan. Ya, ini fungsinya jaminan. Ya. Apa bedanya pinjam uang dengan jual beli? Ya, Anda nggak punya hutang, itu kalau jual beli. Kalau hutang, Anda berhutang. Ya, ada tanggungan Anda yang harus Anda selesaikan. Kalau jual beli Anda nyaman. Ya. Cuman kebutuhan Anda kan uang. Ya, butuh uang, anak harus besok bayar uang SPP. Sudah nunggak beberapa hari. Ya. Anda pencet-pencet, belum ada yang bisa yang keras padi tadi. Tapi Anda butuh uang, ya udah lakukan akadnya pinjaman itu sebagai jaminan. Kan boleh jaminan sebelum mengeras. Tapi kalau sudah ada 1-2 yang mengeras, Anda sudah boleh jual. Anda katakan, saya jual 1 bidang, 1 petak padi ini, yang ini, karena sudah ada yang mengeras, semuanya sudah boleh dijual. Tidak perlu semuanya Anda pegang, capek Anda itu. Sekampung orang masuk ke sawah pegang-pegang semua, nggak selesai itu. Ya, cukup 1-2 ada yang mengeras, itu waktu sudah tidak terkena penyakit lagi. Itu sudah bisa Anda jual. Jelas? Baik. Kemudian walakinna duna rahimihil muharram. Kemudian budak wanita yang di perutnya, dalam rahimnya ada janin. Ya. Tapi janinnya bukan janin yang diharamkan. Janin diharamkan itu kalau janin itu adalah dari tuannya. Karena kalau
Ya, ini walaupun tidak ada lagi perbudakan, tapi karena referensi para ulama kita dan hadis-hadis Nabi SAW ada menyebutkan tentang ini, ya perlu kita ketahui. Kalau seseorang punya budak, budaknya cantik, lalu digaulinya, disetubuhinya budak wanitanya ini halal. Ternyata budak itu tes kehamilan, hamil. Ini budak tidak bisa lagi dia jual. Ya, dinamakan dengan ummul walad. Dan anak dalam rahimnya nanti kalau lahir, ini orang merdeka, bukan budak lagi. Maka karena itulah ada namanya azal. Azal itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa orang-orang melakukan azal. Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu melakukan azal dan Al-Quran di waktu itu turun. Kalaulah azal itu dilarang karena ada selentingan berita dari orang Yahudi bahwa azal itu hukumnya pembunuhan anak. Azal itu tuan pemilik budak perempuan ini menggaulinya, menyetubuhinya, ketika akan terjadi ejakulasi, keluar sperma, dia tarik kemaluannya sehingga sperma tidak jatuh ke dalam rahim, ke dalam kemaluan wanita ini. Supaya apa? Karena kalau dia hamil, itu dia tidak, status budaknya sudah tidak boleh. Selamanya dia tidak bisa jual, tapi statusnya masih budak sebelum dimerdekakan oleh tuannya. Adapun janin di dalamnya itu adalah orang merdeka, mengikut ke nasab tuannya, ayahnya. Ya. Ini walaupun tidak boleh diperjualbelikan, tapi dia boleh dijadikan barang gadaian. Wasil Syekh, wala yasihu an qara'ata. Khalas, qara'. Wala yasihu rahnu malil yatimi lil fasiqi. Dan tidak sah menggadaikan harta anak yatim kepada orang fasik. Wali anak yatim umpamanya pamannya. Seorang anak yatim butuh biaya dan tidak ada uang tunai. Biaya sangat mendesak sekali. Maka walinya mencari pinjaman yang tidak ada pertambahan riba tentunya. Kalau si pemberi pinjaman meminta jaminan, kalau dia tidak minta jaminan tidak ada masalah. Kalau dia minta jaminan, wali akan menjaminkan harta anak yatim, mungkin hewan, sapi dan lain-lainnya, mungkin sawah dan lain-lainnya. Bila dikenal pemberi pinjaman ini orang fasik, maka tidak boleh walinya menjaminkan kepada orang fasik tadi, karena dikhawatirkan dia akan memakan harta anak yatim. Mawasil? Khalas. Nah, jazakumullah khair, barakallahu fiik Ustaz. Itu adalah beberapa poin terkait dengan ketentuan rahin, dan kita langsung memberikan kesempatan bagi ikhwah yang ingin bertanya sebelum kami lempar ke pemirsa Roja TV. Silakan, ada jemaah yang ingin bertanya dalam pembahasan ini. Demikian juga yang di akhwat, silakan. Dan untuk pemirsa Roja TV, Anda bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung di 021 823 6543, pertanyaan via chat WhatsApp
seperti biasa di 0218236543. Tapi ikhwah, misalnya ada pertanyaan silahkan. Fadhol di mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya untuk bebek angon, kan biasanya kita Bebek angon di umbar di sawah. Dilepas Ah, aja. itu ada zakatnya atau enggak Ustadz? Maksudnya kan hitungannya kan kita mengembala lah kalau kambing. Kalau bebek kan nggak ngasih makan, cuman kita diangon di sawah, apa telurnya itu bisa harus dijakatin atau enggak itu? bebeknya tidak ada zakatnya. Iya. Yang ada zakatnya hanya unta, kemudian sapi, kerbau, kemudian kambing dan sejenisnya, domba, ayam, bebek, ikan lele, ikan gurame, tidak ada zakatnya. Terus yang kedua Ustadz, kalau Sebentar, belum selesai. Ya. Akan tetapi kalau dijadikan sebagai barang dagangan, dia terkena zakat barang dagangan. Ya. Nisab haulnya dan persentase zakatnya mengikut zakat barang dagangan. Dia punya 100.000 ekor bebek angon. Ya, tujuannya tentu bukan untuk dimakan lagi. Kalau cuma tadi 70, 80, ya mungkin telurnya untuk dimakan, sebagian untuk dijual. Ini juga tidak ada zakat karena nggak sampai nisab. Tapi kalau dia punya 100.000 ekor, tujuannya selain buat dijual yang udah tua, bebeknya, atau kalau ada yang beli yang masih juga muda, dijual juga, telurnya juga untuk dijual, walaupun untuk dimakan, tapi tujuan utamanya untuk dijual. Ini terkena zakat perniagaan bila sampai nisabnya nisab emas sebanyak 85 gram emas. Kalau asumsi emas 2 juta senilai 170 juta. Itu digabung dengan rupiah, emas, dan bebek tadi. Maka dihitung berapa harga bebek itu hari ini. Dihitung 100.000 ekor plus telur yang ada yang ingin dijualkan dengan nilai 150 juta. Berarti belum nisab. Tapi Anda ada tabungan 10 juta. Ada emas batangan 10 gram, 180 juta berarti. Ya. Ini berarti sudah nisab. Tinggal nunggu haul. Kalau sudah haul, mulai dari awal nisab tadi sudah haul, anggap awal nisabnya hari ini. Tanggal berapa Zulhijjah? 20. 20. Anggap 20 Zulhijjah. 20 Zulhijjah tahun depan selama setahun dia di atas 85 gram emas terus. Bebek, telur, kemudian rupiah plus emas, dia berputar aja terus dan dia terus di atas. Alhamdulillah di waktu itu nilainya 400 juta. Maka yang Anda zakatkan dari ini 400 juta dikali 2,5%. Jelas? Berarti hitungannya nunggu haul tetap ya? Nunggu haul gitu berarti. Awal menghitung awal nisab dan kemudian dibiarkan sampai haul. Maka jatuh kewajiban setelah 1 haul. Bila nisab masih terus di atas. Contoh Ustadz, sekarang kan saya punya bebek itu 700 ekor. Kalau dirupiahkan Ini bebek mau dijual atau hanya telur yang dijual? ditelurkan. Saya ulang pertanyaan saya. Yang dijual telurnya saja atau bebeknya juga Telurnya ikut saja. Bebek nggak dijual? Belum nggak dijual, telurnya yang dijual. Kalau bebek tidak produktif, dimakan semuanya.
masih dipiara, diternak, masih diangon, Kalau tidak produktif, masih tetap diangon. Jadi nunggu sawah lagi, biasanya nunggu sawah. saya sampai bertanya, tidak produktif itu nggak bertelur lagi dia, nggak ada. Masih produktif, tetap jalan. Kalau sudah tidak produktif, Dijual. ya berarti barang dagangan namanya. Kan nanti Anda jual, cuman waktu penjualnya nanti. Ya, ini hitungnya sama seperti tadi. 700 ekor berapa kira-kira harga bebek itu kalau dijual sekarang? Kalau udah nggak produktif itu berarti 60.000 Ustaz per ekornya. Kali 700, 42 juta. Yang telur tentu habis terus, terjual terus. Iya. Yang masuk adalah uang. Uang telur. Iya, uang. Mau uang telur, mau uang bebek, pokoknya uang. Iya. Berapa uang hari ini? Kalau sekarang 300 butir kali 2.000, Enggak, uang Anda. 25 juta Ustaz. 25 tambah 42. Berarti cuma 67 juta. 67 juta belum nisab. Belum. Tidak ada kewajiban zakat. Ada emas batangan? Nggak ada. Alhamdulillah. Berarti hitungannya tetap nunggu nisab sampai haul 1 tahun baru ada zakatnya 2,5%. Ketika Anda sudah nisab, pegang hari itu, setahun setelah itu komariah, baru pada hari itu ada kewajiban zakat. Mafhum. Paham. Yang kedua Ustaz, untuk jual beli yang kayak cacing sutra buat makan ikan itu diperbolehkan atau enggak Ustaz? Kayak cacing yang suka dicari di kali kayak gitu kan, suka diperjualbelikan tuh Ustaz. Diternak atau dicari aja? Nyari di kali. Itu boleh diperjualbelikan apa enggak kan? Boleh. Boleh. Syukran Ustaz. Allah barik fiik. Seperti yang dikatakan oleh Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, wadudati lis-saydi, kata beliau. Walaupun itu tidak suci, bukan makanan, bukan tidak suci, dia bukan makanan, ya, tetapi dia boleh diperjualbelikan bila ada manfaatnya, dan ini manfaatnya ada untuk mancing. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair akhi. Alhamdulillah. Semoga menjadi pencerahan buat yang lain. Ada pertanyaan selanjutnya? Fadhal. Fadhal ya akhi, fadhal. Sebutkan namanya dan dari mana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Alam dari Cilengsi, Ustaz. Ustaz izin bertanya terkait larangan jual beli di masjid, Ustaz. Dalam 2 case. Yang pertama, misalnya kita waktu di masjid, ini kan sekarang semua ada handphone ya, Ustaz ya. Kalau misalnya kita sekarang pesan nih, misalnya pesan di luar, anggaplah ada makanan di luar sana, saya pesan nanti setelah sholat saya ambil. Itu termasuk jual beli dalam masjid apa enggak? Anda pakai handphone ke orang yang di luar masjid. Iya, sebelum sholat misalnya nih. Pesan dulu, nanti setelah sholat saya ambil. Biarkan saya pahami dulu. 6. Anda sekarang berada di masjid. Saya di masjid. Di masjid. Lalu sebelum sholat, Anda WA ke orang yang di luar masjid. 6. Saya habis sholat, nanti saya pesan dulu habis sholat, saya ambil atau saya beli. Ya, 6. Saya ambil. Kalau saya ambil berarti ini Anda membeli. Dan Anda posisinya di dalam masjid, maka ini tidak boleh. Tapi kalau nanti habis sholat saya beli, itu janji menjual beli, tidak ada masalah. Oh, 6. Itu bukan akad. Oke, yang kedua Ustaz, misalnya kayak kita pesan di internet Ustaz, misalnya seperti Tokopedia ya, misalnya kita pesan, itu kan kalau kita masukin keranjang dan kemudian kita bayar, transaksinya itu kan masih belum selesai gitu, masih menunggu konfirmasi dari penjual untuk menyatakan bahwa transaksi itu diterima gitu. Bisa jadi transaksi itu batal, misalnya barang tidak tersedia, ataupun
bisa dilanjutkan jika tersedia, dan mungkin konfirmasi dari si penjual biasanya mungkin makan beberapa jam mungkin ya Ustaz ya. Nah itu apakah termasuk akad jual beli juga Ustaz? Misalnya kita pesan Ya Anda membeli. Iya membeli namanya. Kalau dia nggak, karena nggak jadi barang dia nggak jual, cuma Anda membeli. Paham? Jangankan seperti itu. Para ulama mengatakan bila kajian di dalam masjid ada iklan di belakang, biasakan ada apa nama pak header namanya, ada spanduk di belakang, judul kajian, kemudian narasumber, kemudian acara ini disponsori oleh usaha A, B, C, D, E, F, G. Ini haram hukumnya di dalam masjid. Karena ini bagian dari berjual beli. Jelas? Walaupun tidak ada orang yang nelfon, cari, Pak saya nelfon sekarang di masjid, walaupun tidak ada. Jelas? Tapi kalau buku ini ada nama perpustakaan, jam saya ada mereknya, baju ada mereknya, ini bukan iklan. Ya nggak bisa lah setiap masuk masjid saya lepas dulu semuanya. Ini dia. Begitu juga antum sholat, kain sarung antum tertulis gajah apa begitu, harimau apa begitu judulnya, itu bukan iklan. Itu tujuannya dia pengikut. Kalau yang di belakang itu bukan pengikut, memang tujuannya dagang, iklan. Kecuali Anda masuk sebagai endorse. Anda pakai sebuah produk di endorse oleh, anggap umpamanya pakaian, anggap di endorse oleh perusahaan X sebagai pemakai ini karena Anda umpamanya public figure. Ya, kalau Anda masuk ke masjid niatnya adalah sebagai endorse iklan, ini termasuk yang dilarang. Maka kalau ada tukang endorse masuk masjid, ganti dulu bajumu yang gak ada iklannya. Oh. Berarti walaupun akadnya belum terjadi Ustaz, maksudnya akadnya itu belum cuman sekedar pesan gitu Ustaz, itu udah termasuk larangan ya Ustaz ya. Nah, jazakallah ya. Alhamdulillah. Baik. Hati-hati ya ikhwah di masjid ya. Barakallahu fiik. Ada pertanyaan yang lain? Fadhol, silakan akhi. Setelah itu kita akan berikan kesempatan untuk pemirsa Roja TV ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustadz mau bertanya bagaimana Siapa akhi? dengan Ridwan Al-Aziz Luasana dari Cilengsi. Ya. Izin Ustadz bagaimana hukumnya kita memberikan jasa untuk melatih ekstrakurikuler Ustadz. Untuk ekstrakurikulernya sendiri, bela diri, yang satunya itu futsal Ustadz. Memberikan pelatihan bela diri dan futsal. Iya Ustadz. Tidak ada masalah, boleh. Boleh Ustadz. Untuk kebugaran anak-anak kan ya. Iya betul Ustadz. Berarti ada manfaatnya. Betul Ustadz. Nah, kalau ada manfaatnya boleh. Iya baik Ustadz. Yang tidak boleh, Anda ngajakin mereka untuk ikut event yang berbayar atau mendapatkan hadiah. Kalau hanya sekedar latihan, tidak pernah Anda ikutkan event apapun, tidak ada masalah untuk kebugarannya. Baik Ustadz. Sama ini Ustadz, di sekolah beberapa kali guru ditunjuk untuk jadi panitia perlombaan, salah satunya perlombaan olahraga Ustadz. Dan di situ ada hadiahnya mungkin dari donatur Ustadz. Dan guru yang membantu menjadi panitia itu ada honornya Ustadz. Bagaimana hukum honor kepanitianya itu Ustadz? Ini eventnya tidak boleh kalau ada hadiahnya. Olahraganya jenisnya apa ini? Gabungan Ustadz, ada badminton, kemudian ada futsal, hampir mayoritas olahraga sih Ustadz. Ya apa aja? Tenis meja Ustadz,
kemudian estafet lari balok Ustadz, satu lagi senam irama Ustadz. Ini tidak boleh mendapat hadiah pemenangnya. Karena Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw nasrin. Tidak boleh memberikan hadiah kecuali perlombaan pacu kuda, pacu unta, dan memanah. Dan yang semakna dengan ini para ulama masih menganalogikan dan membolehkan. 3 ketangkasan skill ini dibutuhkan untuk berjihad di jalan Allah. Maka olahraga yang mengantarkan untuk menguatkan berjihad di jalan Allah seperti tadi bela diri, ya, atau menembak dan seterusnya, yang skill yang dibutuhkan dalam berjihad ini boleh dapat hadiah, walau hadiah dari donatur tanpa mereka membayar uang keikut pesertaan. Tapi yang disebutkan tadi tidak ada di antaranya kebutuhan skill untuk berjihad, mulai dari tenis meja, badminton, futsal. Kalau tadi saya katakan mengajarkan mereka untuk bermain sehat, aman, boleh, ya. Tapi mengajak mereka untuk mengikuti perlombaan yang ada hadiahnya, ini tidak boleh. Kadang anak kalau dilepas main olahraga pencak silat, satu kesakitan, nanti satu lebih jadi kelahi sama mereka, dan itu membahayakan. Lebih baik Anda ajarkan bagaimana cara yang baik. Begitu juga mereka main futsal, sembarang aja main futsalnya, ya, malah tidak sehat untuk jasmani dan emosional mereka. Kalau Anda latih, tidak ada masalah. Tapi membawa kepada perlombaan event ini tidak boleh. Karena event ini event yang tidak dibolehkan, maka panitia dapatkan upah. Jangankan tidak dapat upah pun mereka kena dosa. Bisa difahami? Baik Ustaz. Allah barik fiik. Izin Ustaz, karena kadang sistemnya surat tugas dari sekolah gitu Ustaz. Untuk kita menolaknya bagaimana ya Ustaz? Surat tugas dari manusia, ya, kalau untuk mentaati Allah wajib ditolak. Baik. Apapun efeknya. Dia pecat Anda, silakan pecat. Ya. Karena saya tidak mau melakukan sesuatu yang diharamkan. Tapi yang berguna itu bagian dari kewajiban saya. Seperti tadi, melatih anak-anak olahraga yang sehat. Sehingga setelah olahraga bukannya dipijitin badannya lagi, memang membawa kebugaran. Jelas? Jelas Ustaz. Allah ibarik. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Allah assalamualaikum. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan untuk pemirsa Roja TV. Sebelum kami angkat, ada pertanyaan via chat WhatsApp. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah. Untuk barang gadaian yang mengalami kerusakan di tangan penerima gadai, apakah pemilik barang gadai berhak meminta ganti Ustaz? Jazakallahu khair. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita bahas wa huwa amanatun biyadil murtahin la yadmanuhu illa litafritin aw al-ifrat. Dia akad gada barang gadai itu amanah, titipan di tangan penerima gadai. Tidak ada kewajiban dia menanggung semua risiko kecuali bila ada lalai atau melampaui ketentuan dan persyaratan. Ya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Demikian yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Bagaimana hukum gadai sawah atau lahan yang diperbolehkan dalam syariat Islam? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakallahu khair. Gadai sawah itu emas dipinjam atau uang dipinjam, yang mengelola tetap yang meminjam, yang punya sawah. Lalu apa gunanya di tangan pemberi gadai, pemberi pinjaman? Gunanya dia peganglah surat-surat sertifikat sawah kebun tadi, ya, bila pada waktu perjanjian dia tidak mampu membayar pemilik sawah, dia jual sawah tersebut. Kalau umpamanya sawah diserahkan kepada pemberi pinjaman uang, pemberi hutang, dan si pemberi hutang yang mengelola, ini merupakan manfaat bagi pemberi hutang, pemberi pinjaman, jika dia tidak hitung sebagai sewa. Kalau dia ingin selamat, maka dia hitunglah itu sebagai sewaan. Dia mengatakan, ini sewanya sawah ini per bulan sekian ya. Dia pakai dan dia kurangi nanti piutangnya. Atau dari awal dia minta sewa. Karena kalau dia sudah terjadi akad pinjaman, lalu dia konversi kepada sewa, itu harus sewa harga pasar. Dia tidak boleh mendapatkan harga lebih murah. Karena ini bagian dari manfaat pinjaman. Tapi kalau dari awal dia tahu, itu dia dari awal kita katakan bedanya orang berilmu dan tidak berilmu. Dia punya uang untuk akan dipinjamkan kepada kerabatnya atau temannya ini, tapi dia ingin dapat untung, maka dia mengatakan, saya tidak mau minjamin, tapi saya akan bantu memenuhi kebutuhanmu bukan dengan pinjaman. Saya sewa lahan kamu, sawah kamu, setahun berapa? Ini ada 2 hektar, ya, itu sawah biasanya per hektarnya 5 juta. Kebutuhan kamu berapa? 20 juta. 20 juta berarti berapa lama itu? 2 tahun? Ya, kan dia 2 hektar, berarti 2 tahun atau 2 tahun setengah? 2 tahun setengah kan ya? Betul. Anggaplah 2 tahun setengah ya. 5 juta kali 4, 2 tahun lah. Kenapa 2 tahun? Nah, hitung aja lah. Anggap 2 tahun, 20 juta. Ya, dia mengatakan, yang punya uang mengatakan, kebutuhanmu 20 juta, saya maunya 2 tahun setengah, biar saya untung. Karena saya nyewa, bayar cash di depan. Kalau orang yang 5 juta, berapa tadi? 2 juta setengah itu bayarnya bisa di belakang, bisa di tengah. Kalau saya bayar di awal, saya minta diskon. Boleh 2 tahun setengah dengan harga 20 juta sewanya. Ini boleh. Karena akadnya tidak ada pinjam-meminjam. Maka boleh dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau sudah terjadi akad pinjam-meminjam, dan statusnya sebagai gadai, dan dia ingin memakai, ingin menyewanya, harus dengan harga pasar. Dia tidak bisa mengambil dengan harga lebih murah, karena kalau lebih murah ada unsur manfaat dari pinjaman dan itu riba. Bisa difahami? Jazakallah khair barakallahu fiik Ustaz. Kita angkat pertanyaan dari akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana memiliki gadai motor, dalam akadnya motor yang ana gadai boleh untuk dipakai. Dulu dalam kesepakatan, jika ada kerusakan atau perbaikan pada motor, si pemilik motor menyampaikan
untuk dikabarkan saja kepada pemilik motor. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, motor tersebut yang Anda pegang sekarang, jika ada kerusakan atau perbaikan, Anda perbaiki sendiri. Karena si pemilik motor jika dihubungi tidak pernah merespon. Tidak ada kabar apakah motor yang digade mau ditebus atau tidak. Pertanyaannya adalah bagaimanakah status gade ini Ustaz? Apa yang harus saya lakukan? Karena jika Anda menghubungi pemiliknya pun seolah-olah tidak ada tanggung jawab apakah motor tersebut mau ditebus atau tidak. Mohon nasihatnya Ustaz. Bukan motor tebus atau tidak. Ini hutang sudah jatuh tempo atau belum? Kalau sudah jatuh tempo, Anda hubungi tidak ada, jual motor di luar. Bisa dijual. Kan namanya orang lain. Tapi bisa. Ya surat-suratnya namanya orang lain, bisa dijual. Bisa aja. Mau nggak ya? Ya, dianggap Anda pencuri. Ya, dianggap Anda pencuri. Maka kalau dari awal tentu Anda minta surat kuasa jual. Okay. Ketika dia pinjam uang umpamanya 5 juta dan dia gadaikan motornya. Ya. Maka ini motor walaupun dia izinkan untuk dipakai, ketika Anda pakai Anda hitung sewanya. Ketika dia tidak mau memperbaiki, Anda perbaiki, Anda ambil itu untuk mengurangi biaya sewa. Bisa dipahami? Kemudian Anda minta tadi dari awal surat kuasa jual di atas materai. Saya fulan menguasakan kepada pemegang nomor KTP ini untuk menjualkan hak milik saya, motor dengan nomor rangka sekian-sekian, nomor plat sekian, pol polisi sekian. Ya, dengan harga pasar pada kapan saya tidak mampu untuk kapan jatuh tempo pembayaran hutang saya. Kalau itu bisa Anda jualkan. Kami minta buat surat kuasa atas materai, jualkan di pasar. Ya, setelah terjual, kalau ada kelebihan kembalikan kepada dia. Nggak bisa juga dihubungi, tunggu setahun di WA aja. Ini dalam jangka 1 tahun kelebihan kamu kalau kamu tidak memberitahu nomor rekening kamu atau kemana saya transfer, ini saya sedekahkan ke fakir miskin atas nama kamu. Jadi saya tidak ada lagi kewajiban dengan kamu. Itu bisa. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Demikian akhwat yang bertanya, barakallahu fiik. Ada pertanyaan kembali dari ikhwan? Fadhal, dari jamaah. Silakan akhi, fadhal. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang siapa di mana? Ya. Ada di mana? Nama saya Muhammad Zaini dari Cilengsi. Beberapa bulan yang lalu saya perlu mobil, saya cari di marketplace. Di sana iklannya alhamdulillah setengah harga lah, lebih murah gitu, tapi ternyata dokumennya nggak komplit. Jadi BPKB sama STNK-nya nggak ada, beliau bilang hilang. Mobil itu tapi bisa digunakan karena ada surat jalan dari Polda gitu loh Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz? Apa transaksinya itu? Artinya dengan surat jalan dari pihak kepolisian menunjukkan itu bukan barang curian. Ya, itu udah komplit, ada dokumen tanda tangannya dari Polantasnya Ustaz, Direktur Polantas. Tidak ada masalah Anda beli. Oke. Allah barik. Ya, makasih Ustaz. Aman, insyaallah aman. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Ada yang lain ya ikhwah? Fadhal dari jamaah masjid. Kami angkat dari pertanyaan via chat WhatsApp terlebih dahulu dari Bapak Fikri di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Barakallahu fiik. Di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian akhir-akhir ini,
Adakah solusi dari syariat untuk melindungi nilai harta kita dari inflasi dengan cara yang dibenarkan? Mohon solusi atas permasalahan tersebut. Jazakallah khair. Kapan ada pasti? Memang manusia tidak ada yang pastinya, tapi yang Allah tuliskan di Ummul Kitab, di Lauh Mahfuz, semuanya pasti akan terjadi. Tak ada yang tidak pasti di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun kita manusia memang tidak Allah berikan ilmunya kepada kita apa yang akan terjadi besok. Jangankan dengan ekonomi dunia, pada diri Anda pun tidak tahu. Ya, maka ketentuan syariat dalam ini sudah jelas. Apa yang ditentukan syariat itulah yang pasti. Kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mengamankan aset, begitu? Atau ingin menambah aset? Dua-duanya, Ustaz. Oh, iya. Mengamankan dan menambah. Kalau menambah tentu dengan diinvestasikan, diputar, dibeli, dijual, dibeli, dijual, dibeli, dijual. Untuk mengamankan nilai tukarnya tentu semua manusia tahu safe haven itu hanyalah emas dan perak. Yang nilai lindungnya dalam kondisi ekonomi tidak stabil itu harga emas melonjak tinggi. Di awal 2025 emas baru 1 jutaan, belum akhir 2025 sudah mendekati 2 juta. Dan itu dari awal uang dicetak di Indonesia. Pertama uang dicetak tahun 1986, itu 1 gram dapat dengan 2 rupiah. Sekarang 1 gram dapat 2 juta rupiah. Berarti uang rupiah dari dulu memang tidak ada yang pasti uang rupiah. Nah, kalau ingin aman, dan itu dilakukan oleh banyak para produsen Indonesia, para petani, ya, bahkan perusahaan-perusahaan yang mengerti tentang menjaga aset ketika laba didapat atau ketika panen, para petani jual asetnya dengan rupiah. Dari rupiah beli emas, simpanannya emas kalau yang disimpan. Tapi kalau untuk mengembangkan, ya dijual belikan. Bisa jadi jual beli emas itu sendiri biar dia berkembang, ya, atau jual beli barang lainnya. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, jazakallah khair atas nasihat dan juga pencerahannya Ustaz. Demikian Arifki, barakallahu fiik. Nah, ada pertanyaan kembali dari jemaah, fadhol. Silakan akhi. Rubo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abu Bilal dari Depok, Ustaz. Izin bertanya, Ana itu kan ada 5 saudara, 3 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Orang tua keduanya masih hidup. Orang tua membangun rumah di sebidang tanah, hitung aja 100 meter persegi. Kemudian kakak pertama itu perempuan, dibuatkan rumah di belakang, tapi masih satu pekarangan, karena kakak itu kekurangan fisik. Nah, jadi hukumnya seperti apa? Kekurangan fisik apa maksudnya? Tunanetra dan tunawicara. Ya, Lalu hukum berarti dia memiliki kebutuhan khusus. Nggak bisa mencari nafkah sendiri. Ya, ini orang tua memberikan hibah kepada dia boleh, karena ada kebutuhan. Yang Anda tanyakan apa? Bolehkah memberi dia hadiah, yang lain tidak? Benar. Gitu? Boleh kalau ada kebutuhan seperti ini. Kemudian Ustaz, kalau misalkan Dan yang sehat diberikan Allah, jangan iri. Ya. Kalau iri nanti Allah tukar kondisinya bagaimana? Ya. Anda yang cacat, dia yang sehat. Ya nggak bisa diganti sehatnya tubuh dengan emas ribuan ton. Ya. Misal kalau misalnya kedua orang tua sudah meninggal, nah itu pembagian waris seperti apa Ustadz? Yang sudah dihibahkan tadi ya hibah. Hibahnya sah.
Karena ada kondisi khusus kebutuhannya dia. Tetap kakak pertama mendapat waris juga Ustaz, di luar hibah. Hak warisnya tetap dapat dia dari itu. Kemudian sebenarnya rumah atau tanah itu apakah wajib untuk dibagi Ustaz? Dia tidak Anda wajibkan pun dia terbagi sendiri. Tapi yang Anda maksud mungkin apakah wajib dieksekusi? Benar. Itu tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Para yang berempat, 2 saudari dan 1 laki-laki, tenangan Anda tergantung. Kalau ada yang butuh dana tunai, ada yang bisa beli sahamnya dia beli sehingga saham yang beli naik pada aset tersebut. Kalau tidak ada yang punya kelebihan dana tunai dan ada yang butuh, ya udah dijual, dicairkan dalam bentuk uang untuk bisa dibagi. Kalau misalkan orang tua menginformasikan kepada anaknya, rumah ini tidak boleh dijual, untuk rumah singgah saja, bagaimana Ustaz? Itu informasinya batal, bukan punya dia lagi kalau sudah meninggal. Kalau sekarang dia masih hidup, punya dia. Omongannya betul. Tapi setelah wafat itu bukan punya dia lagi. Dulu punya dia, iya. Tapi setelah dia wafat, Allah memindahkan kepemilikannya kepada ahli warisnya. Bisa dipahami? Nah, Ustaz. Kalau Anda hidup, pemindahan kepemilikan dengan Anda jual, dengan Anda hibahkan. Jelas? Jelas. Kalau Anda wafat, itu Allah yang memindahkan harta-harta Anda ini tanpa ada akad dari Anda. Karena Anda sudah meninggal, nggak bisa berakad lah. Allah yang memindahkannya kepada orang-orang yang Allah tentukan ahli warisnya. Paham? Nah, Ustaz. Satu lagi Ustaz. Maka kalaupun dulu Anda ngomong, ini hanya boleh jadi rumah singgah. Dan dia masih segar bugar si ayah, itu dijualnya. Boleh dia jual? Boleh, karena dia sendiri ngomong rumah singgah, jual setelah dia lah. Ya, apakah kemudian berlaku bagi pembeli tidak boleh dijualnya lagi, tidak boleh dijadikannya kecuali rumah singgah? Tidak. Dia berlakunya ketika itu milik dia. Sekarang bukan milik dia, nggak ada guna omongan tadi. Begitu juga warisan tadi. Ketika masih milik dia, dia katakan ini bapak hanya jadikan rumah singgah, jangan kalian jual. Tidak pun rumah singgah, mereka juga nggak bisa jual anak-anak ahli waris itu karena masih milik bapaknya. Tapi setelah menjadi milik mereka, omongan si bapak nggak ada guna. Jelas? Nah, Ustaz. Yang satu lagi Ustaz, kalau misalkan kita ada yang menawarkan, kawan, saya butuh uang, tapi saya mau menggadaikan motor saya. Nah, kita menghindari akad untuk gadai dengan akad jual beli, apakah diperbolehkan Ustadz? Dengan catatan dia mau jual, dia mau gadai, dia butuh uang, mau gadai. Nah, tapi kita alihkan ke akad jual beli. Sewaktu dia sudah punya uang untuk mengembalikan, kita jual lagi kepada dia. Dengan harga? Sama, dengan harga awal. Kalau Anda barang yang sudah Anda beli tadi rusak, juga harganya sama? Mungkin tidak, Ustaz. Berarti bukan harga awal. Ya. Kalau harus dengan harga awal, kalau naik umpamanya, tadi kan motor, kalau tanah kan naik biasanya kan ya. Benar. Si pembeli mau dengan harga awal? Pembeli mau pastinya, tapi penjual tidak mungkin. Pembeli mana mau? Pembeli itu yang membeli pertama. Yang membeli pertama tidak mau pastinya. Ya tidak mau lah. Dulu dibelinya 1 juta per meter, sekarang naik 5 juta per meter. Setelah 10 tahun, dia mau beli lagi 1 juta per meter. Pembeli mau? Tidak. Dia memang hak dia. Dan kalau dia mau, ini menjadi bai'ul wafa dan hukumnya riba terselubung. Ya, ini hakikatnya
pinjam uang 100 juta, bayar 100 juta, dan dia dapat manfaat tanah dan rumah selama 10 tahun gratis. Ya, dan ini hukumnya syubhat riba. Tapi kalau dengan harga pasar, tidak ada masalah. Ya, Ustaz. Jelas, Ustaz. Cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallah khair. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rini dari Jakarta bertanya, jika ada waris berbentuk toko, ada 12 kios, Ustadz, disewa per tahun 25 juta rupiah. Apakah wajib dizakatkan, Ustadz? Bagaimanakah perhitungannya? Di mana di situ ada hak laki-laki 1 dan perempuan 2. Berarti 4 bagian. Nah, Toko tidak ada zakatnya kecuali dari uang sewanya. Kecuali mereka memang bisnisnya jual beli toko. Ya, ini zakat perniagaan. Tapi kalau hanya untuk disewakan, tidak ada zakatnya kecuali dari uangnya. Bila sampai nisab. Tadi dia 10 kios dibagi 4, berarti masing-masing dapat 2,5 kios. Gimana caranya? Ya, yang 2 10 kios atau 12 kios. 12 kios. 12 kios, kalau nilainya sama, ke-12-nya bisa masing-masing ngambil 3. Tapi nggak mungkin harga sama. Yang di hook dengan yang di tengah lebih mahal yang di hook kan ya. Ya. Yang di tengah kalau lebih strategis mungkin lebih mahal di tengah. Maka kurang lebihnya tinggal dibayarkan dengan uang. Kalau yang saya ngambil yang di hook, perkiraan itu lebih mahal, umpamanya 50 juta. Saya bayar 50 juta, kalian bertiga ya ambil bagi-bagi rata, itu yang 50 jutanya. Itu boleh. Jazakallah khair, demikian Ibu Rini, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan ikhwah yang ingin bertanya, kesempatan terakhir, fadhol. Fadhol ya, yang paling belakang dulu. Bapak siap-siap mendekat mic. Setelah beliau ya. Silakan Pak, dengan siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin dari Bogor, Pak. Silakan Pak Alvin. Saya ingin menanyakan, ibu saya itu ikut BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri. Nah, saat ini ibu saya sudah meninggal. Apa hukum di BPJS Ketenagakerjaan itu ada uang santunan kematian? Apa uang hukum, santunan kematian dari BPJS? Apa hukum dari uang santunan tersebut? Apakah dia halal dan menjadi warisan atau bagaimana? Uang santunan siapa yang memberikan? Dari BPJS Ketenagakerjaan. Jalur mandiri. Berarti hibah dari BPJS. Ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pembagiannya sama dengan pembagian hak waris. Oke. Nah, syukran jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan. Pak. Jadi diwariskan, Ustaz ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Sandy dari Cilengsi. Silakan. Saya ada pertanyaan Pak Ustadz izin. Mendekat Pak, biar keras. Ya. Apabila misalkan ada orang tua dia memiliki 2 anak perempuan. Ada orang tua punya 2 anak perempuan. Ya. Kemudian misalkan yang mencari nafkah ini istrinya ya, ibunya. Ya, jadi bapaknya tidak bekerja. Kemudian kenapa suaminya tidak bekerja? Waktu itu misalnya terkena PHK dia. Jadi tidak dikena PHK, apakah ketika kita sudah PHK nggak ada kerja lagi? Nah, setelah PHK tidak bekerja lagi, diam di rumah. Jadi ngantar cucu-cucunya lah. Kerjanya ngantar cucunya gratisan. Iya. Tidak berbayar. Ada kerja berarti tapi nggak dapat uang. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya apabila
ada pembagian warisan untuk dua anak perempuan ini, apakah dari bapaknya dapat? Suami dapat harta istri gitu? Iya betul. Kemudian untuk dua anak perempuan ini bagaimana? Ya, ini istri sudah meninggal atau masih hidup? Kalau misalkan posisinya meninggal. Misalkan meninggal, suaminya waktu itu masih hidup atau sudah meninggal? Masih hidup. Suami dapat 1/4. Ayah ibu istri masih hidup? Gimana bagaimana? Ayah ibu dari istri ini, perempuan ini masih hidupkah? Sudah meninggal. Sudah meninggal. Suaminya 1/4, anak-anaknya 2 perempuan, 2/3. Oh, oke. Kalau misalkan ayahnya sudah meninggal, Pak, jadi dua orang tua. Suaminya meninggal. Iya, dua-duanya sudah meninggal orang tuanya. Jadi tinggal dua anak perempuan ini. Itu pembagiannya bagaimana? Mereka haknya memang 2/3. 2/3. Ya, sisanya untuk siapa? 1/3-nya diberikan kepada asobah dari perempuan tadi. Kalau itu harta milik perempuan. Yang meninggal yang bekerja tadi, ada saudara-saudarinya masih hidup? Saudari-saudari masih ada. Ya udah, sisanya 1/3 untuk saudara-saudari dengan perbandingan 2 saudara laki-laki, 1 saudari perempuan. Cukup? Alhamdulillah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini sebagai kesimpulan dan ikhtitam kajian. Silakan Ustaz. Ya. Khawani wa khawati fillah, ilmu kita akan syariat Allah akan memudahkan kita dalam hidup kita untuk mencari yang halal dan terhindar dari yang diharamkan oleh Allah Jalla fi'ula. Semoga bermanfaat. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala atas keluangan waktu beliau pembahasan ilmiah di sore hari ini dari pembahasan kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalil Talib bab Rahan. Masih ada sejumlah ketentuan, masih panjang pembahasan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan Ahad yang akan datang. Insyaallah. Dan beberapa pertanyaan tidak bisa disampaikan karena keterbatasan waktu yang ada bagi ikhwah dan akhwat fillah di Roja ya. Bisa disampaikan dan diikuti kembali kajian bersama beliau di setiap Kamis pagi dan Ahad sore. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV.